Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya. Hari ini kita sedang jalan-jalan ke arah Samboja, Kutai Kartanegara. Di sini nggak tahu nanti ini masuk wilayah mana, tapi sekarang kita tepatnya berada di rumah atau di kandang Pak Paino. Jadi di sini nanti kita akan tanya-tanya aktivitas apa saja yang berlangsung di kandangnya Pak Paino ini. Yuk kita langsung ketemu Pak Paino, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak, selamat datang. Ya. Kebetulan Beliau adalah Pak Paino. Jadi beliau adalah salah satu peternak, termasuk pemotong juga Pak ya. motong Termasuk pemotong yang ada di wilayah daerah Samboja. di wilayah Samboja. Jadi ini adalah kandang sekaligus tempat pemotongan hewan. Nah, kenapa kok di sini jadi tempat pemotongan hewan kok? Ini kan ikut daerah Kutai Kartanegara Pak Paino. Kebetulan karena tempat pemotongan hewan di wilayah Samboja ini kan belum ada, Ya. yang seperti di Balikpapan, Samarinda belum ada. Jadi kami kelompok ternak di sini punya inisiatif sendiri untuk sebagai pemasok dan penyedia daging untuk kebutuhan di wilayah Samboja khususnya. Jadi di tempat Pak Paino ini aktivitasnya boleh diceritakan apa saja Pak di kandang Pak Paino ini untuk di ini ada namanya nggak kandang ini? Ada Kandang apa namanya? kelompok ternak Karya Bakti. Ya, namanya adalah kelompok ternak Karya Bakti. Bisa diceritakan Pak Paino aktivitas apa saja yang dilakukan teman-teman peternak yang ada di sini? Untuk saat ini kami sedang mencoba untuk pembudidayaan kotoran ternak, terutama Ya. dari hasil kotorannya kami olah menjadi pupuk berfermentasi. Oh, pupuk. Pupuk. Ya betul. Terus kemudian ada pengembangan bibit sapi sebagai pengembangan supaya bibit sapi kita tuh tidak musnah. Oh, itu berarti sapi-sapi betina. Sapi betina produktif, darah-darah produktif kita kembangkan dan kita besarkan. Oh, begitu. Jadi pengelolaan pupuk, Pengelolaan pupuk, pengembangan, breeding berarti ya. kemudian penggemukan sapi-sapi besar, Pengembangan sapi-sapi besar ya. sebagai persiapan untuk potong, penyedia daging. Penyedia daging untuk Siap, digemukkan untuk wilayah ya, Samboja. sapi-sapi besar. Untuk wilayah Samboja. Berarti ada breeding, ada penggemukan, Ada terus pengembangan tadi sudah breeding. Ya. terus pengelolaan pupuk Pengelolaan juga pupuk. dilakukan di sini. Siap. Terus juga di sini aktivitas sehari-hari juga motong ya. Siap. Nah, Untuk jadi penyedia daging. penyedia daging. Jadi wilayah Samboja ini teman-teman ini adalah area yang wilayahnya ikut di Kutai Kartanegara. Kalau rumah potong hewan di Kutai Kartanegara terletak di Tenggarong, dan di Samarinda. Tenggarong. Kalau di sini masih ikut Kutai Kartanegara tapi jarak tempuhnya cukup Cukup jauh. Sehingga kelompok Karena Karya Bakti. ternak Karya Bakti ini memang berinisiatif atau mengelola tempat potong hewan sendiri. Siap. Ya, yang berada di wilayah Samboja untuk memenuhi kebutuhan daging di Wilayah Samboja khususnya. wilayah Samboja dan sekitar seperti itu. Pak Paino, untuk sapi-sapi yang dipotong di sini itu biasanya sapi-sapi yang digemukkan sendiri atau sapi-sapi mengambil dari peternak-peternak yang di sekitar daerah sini, Pak? Ya, Kalau boleh tahu. untuk sementara ini karena pasokan sapi dari luar daerah kan banyak. Ya. Jadi kita masih mengambil dari pasokan-pasokan yang dari luar daerah. Oh, begitu. Nah, di saat nanti pasokan di luar daerah kurang, jadi kita mengambil sapi-sapi yang ada di wilayah kita. Oh, begitu. Begitu. Dan kalau sudah di wilayah kita tidak ada, karena kita penyedia juga penggemukan, otomatis sapi kita sendiri kita potong. Begitu. Oh, betul. Jadi karena Memanfaatkan situasi lah pokoknya. untuk memotong sapi ini juga tidak boleh sembarangan, teman-teman. Jadi harus tahu situasi dan kondisi Menyesuaikan. dunia persapian saat ini. Untuk saat ini memang sapi-sapi masih banyak dipasok dari luar daerah, maksudnya itu bahkan mungkin dari luar pulau, Pak Paino. Betul. Dari luar pulau. Nah, selain itu kelompok ternak di sini juga menyediakan menggemukkan sendiri ya, menggemukkan sendiri sehingga nanti apabila sapi-sapi yang dari luar kosong otomatis punya penggemukan kita jadi kebutuhan sapi bisa dipenuhi oleh
teman-teman kelompok tani yang ada di wilayah sini Samboja sendiri. Baik Pak Paino. Untuk ini kan rumah tempat potong hewan ya. siap Berarti sapi-sapi yang ada di sini ini berarti disiapkan untuk memang untuk dipotong. untuk dipotong pejantan. Boleh jalan-jalan Pak Boleh, Paino? boleh. Nah, sapi-sapi yang ada di sini, ini teman-teman, ini adalah sapi-sapi yang Besar, ini besar. tumbuh. Ini memang dari awalnya sudah diambil atau belinya sudah besar seperti ini atau digemukkan di sini Pak Paino? Belinya dulu besar tapi masih kurus. Oh begitu. Posisi kurus. Jadi kita gemukkan dulu. Setelah posisi sekarang saat ini sudah gemuk. Tapi kita juga mengikuti momen pasar, permintaan pasar. Di mana pasar rame, kebutuhan daging banyak, berarti kita potong besar. Oh begitu Pak Paino. Kalau seperti saat ini kan ini agak sedang sepi daging. Ya. Jadi kita potong yang standar, yang cukup untuk kebutuhan pasar saat itu. Oh begitu. Jadi Begitu. sapi-sapi di sini tidak asal beli langsung dipotong begitu bukan? Ya? Bukan. Tapi sapi-sapi yang ada di sini teman-teman, sapi-sapinya kalau dia misalnya dipotong belum masuk, maka perlu Kita tahan dulu, kita gemukkan. dia digemukkan dulu. Siap. Dan kalau sudah gemuk pun tidak semena-mena langsung dipotong Potong. teman-teman. Jadi mengikuti kebutuhan Harus pasar. memenuhi mengikuti kebutuhan Ya, pasar. siap. Misalnya hari ini kebutuhan pasarnya berapa kilo, terus yang dipotong sesuai sapi. Sesuai, kita Nah, sesuaikan. Misalnya kebutuhannya 50 kilo, berarti sapi yang dipotong Standar ya yang 50-an atau sapi yang 70 ya. 70. Ya begitu. Nah, kalau misalnya kebutuhannya saat ini 50 kilo yang dipotong sapi berat 100 kilo, nanti dagingnya Sisa. sisa ya. Iya. Nah, kalau sisa nanti jadinya mau nggak mau Bukan daging dagingnya segar namanya. lama kalau nggak terjual nanti jadinya bukan daging segar lagi teman-teman. Maka ilmu pemotongan ini juga sangat sulit, harus banyak pengalaman, harus banyak mempelajari pasar yang ada di sini. Nah, bahkan sapi-sapi yang gemuk pun nggak langsung bisa dipotong, harus disesuaikan dengan kebutuhan pasarnya. Biasanya kami potong yang seperti ini saat-saat bulan puasa, Begitu. mendekati Hari Raya Idul Fitri, Itu Pak Paino ya. atau tiba-tiba mendadak ada pesanan tiba-tiba banyak, kita hitung, oh harus yang ini, berarti ini. Oh Begitu. Gitu. Nah, Kita ikutin. jadi sapi yang gemuk seperti ini memang dipotong di momen-momen tertentu, terutama momen-momen puasa Idul Fitri itu ya. Nah, itu permintaan daging banyak. Ya. Apa ini boleh jalan-jalan lagi? Boleh, Pak. Nah, ini berarti ini disiapkan untuk momen-momen tertentu yang sapi-sapi yang ada di sini. Iya Pak, betul. Nah, untuk yang kebutuhan sehari-hari Pak Paino? Yang standar, bali-bali standar aja. Bali-bali standar. Iya. Kalau bali-bali standar itu seperti apa Pak Paino? Ini Pak. Nah, kan sudah gemuk ini kan? Iya. Nah, ini daging-daging 90, 80. Nah, ini sudah waktunya dipotong. Bali-Bali standar ini adalah sapi-sapi yang jenis Bali. Dia yang untuk istilahnya mencukupi kebutuhan sehari-hari Pak Paino. Betul. Daging antara berapa Pak Paino? 90 kilo sampai 100 kilo. 100 kilo. Nah, itu yang untuk dipotong sehari-hari. Kalau boleh tahu Pak Paino, untuk kebutuhan Samboja ini menurut pengalaman Pak Paino untuk dalam satu harinya itu Rata-rata 70-an. 70 kilo ya. 70 kilo rata-rata per hari. 70 kilo itu untuk memenuhi pelanggan-pelanggan dan pasar. Dan konsumsi untuk rumah tangga. Oh, rumah tangga. Jadi Pak Paino juga punya apa istilahnya semacam lapak ya? Ada lapak di Ada. pasar di Ada. Samboja sini. Di Samboja sini kebetulan pasarnya ada di Kelurahan Wonotirto. Kebetulan bersebelahan dengan desa kami di sini. Kami Desa Karyajaya, sebelahan Desa Wonotirto, kebetulan situ pasarnya. Jadi sangat dekat dengan posisi tempat yang kami siapkan. Jadi Pak Paino ini punya lapak daging ya di pasar. Jadi untuk kebutuhan lapaknya itu kurang lebih 70 kilo dalam satu hari. Nah, Dibikin itu Pak Paino sendiri ada teman-teman yang lain? ada teman-teman. Oh gitu. Ya seperti kalau musim-musim seperti ini teman kita yang ikut kerja itu 3 orang yang rutin di tempat pemotongan. Untuk pemeliharanya ini 2 orang. Oh begitu. Begitu. Jadi Pak Paino ini adalah salah satu boleh dibilang pemotong atau jagal ya. Jagal di area Samboja. Beliau adalah salah satu penyuplai daging, kebutuhan daging di pasar mana? Samboja. Pasar Samboja ini teman-teman. Nah, jadi kegiatan sehari-hariannya selain memotong, beliau juga menggemukkan, juga pengembangan, juga pengelolaan hasil kandang. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang
sapi-sapi pengembangan itu di sini juga, Pak? Di sini, Pak. Di sini atau Ya. ada tempat khusus? Ya kita lepas, kita umbar. Bahasanya Oh. pakai kandang umbaran. Nah, Nah, seperti ini kan induk-induk ini. oh ini indukan ya? Indukan anak. Indukannya. Ini induk. Indukannya. Ya, ini hasil-hasil anaknya. Oh, begitu teman-teman. Ini Kemudian adalah darah-darah yang produktif kita siapkan untuk pengembangan. Nah, ini lahan pengembangannya ke sana. Oh, lahan pengembang. Untuk di kandang Pak Paino sendiri ini ada berapa ekor indukannya, Pak? Untuk saat ini Dikembangkan. kurang lebih 10 ekor ini yang ada ini. Ada 10 ekor. Kurang lebih 10 ekor induknya. Untuk persentase kelahiran seperti apa, Pak Paino, kalau boleh tahu? Kalau persentase kelahiran dalam setiap tahun rutin kita satu. Insya Allah Satu ya. 1 ekor. Berarti Jadi per 9 bulan Hmm. kan hampir 9 bulan nih. Pokoknya dalam per tahunnya tuh pasti beranak satu. dari 10 ekor itu. Ya. Berarti hampir 100% yang bunting itu berarti. Ya pokoknya asal di saat birahi kita dalam pengawasan kita, insya Allah bagus putaran Oh, pengembangannya. begitu. Untuk pengembangannya itu pakai kawin alami atau pakai IB yang biasanya petugas itu? Kita sesuaikan indukannya, Pak. Oh, begitu. Kalau indukannya bagus, super, kita panggil pakai sistem IB. Hmm, Kalau indukan yang standar, kita sistem kawin alam. kawin alam. Jadi memang sapinya dilepas nggak dikasih betina ya? Dilihat jantan. birahinya. Dikasih jantan? Ada? Enggak. Oh, tapi nanti kalau Nanti ada di yang- saat ada birahi kita lepas. Kalau yang memang Lepaskan mau yang dikawin jantan. alam, ya. Oh, begitu. Tapi kalau mau yang mau kita bikin sejenis pakai inseminasi buatan, Ya. kita tangkap, kita panggil PPL. Oh, begitu. Kebetulan PPL-nya di sini dekat, Dekat ya? dekat. Karena Jadi, kalau terjangkau. nggak pas atau terlambat itu nanti jadi. momennya nggak pas, nggak Bener. jadi ya, Pak Wena. Jadi begitu teman-teman. Untuk sapi-sapi betina ini sebenarnya cukup rumit ya untuk dikembangkan. Kita harus mengetahui kapan dia birahi, kapan dia minta kawin, itu kita harus tahu. Nah, Pak Paino ini cukup berpengalaman sehingga kapan sapi birahi beliau ini tahu. Jadi momen-momen birahi itu bisa dimaksimalkan sapi-sapi itu untuk dikawinkan secara alami atau di IB, Pak Paino. Betul. Sehingga dari 10 sapi diupayakan dalam 1 tahun itu beranak 1 sapi. Berat sekali. Jadi peternakan yang sangat bagus ini teman-teman, karena selain penggemukan, breeding yang dengan sangat baik tadi pengelolaannya, di sini juga sekaligus pemotongan. Jadi kalau saya bilang ini 3 in 1. 3 in 1. Dalam satu peternakan ada penggemukan, breeding, dan sekaligus pemotongan. Ini patut ditiru. Kalau di sini Pak Paino, untuk apa, harga daging, terus dengan harga sapi itu seperti apa untuk apa paradigmanya atau kondisinya seperti apa? Apakah sapi-sapi yang dipotong itu masuk atau sapi-sapi yang dipotong itu harus digemukkan dulu atau Nah, gimana? makanya di sini kita harus punya bahasanya, tafsiran kita tuh harus pas dan pasti. Mm-mm. Soalnya kita ada, kebetulan kami di sini walaupun sudah ada pengembangan, pemotongan, ada breeding, kami belum punya sejenis timbangannya, belum ada. Ya. Jadi kita harus tafsir jogrok. Oh gitu Pak. Iya. Tafsir kita, oh ini dagingnya sekian, harga sekian, berarti dipotong masuk atau enggaknya, di situ harus kita betul-betul feeling kita itu harus Feeling. pas gitu. Dan momen yang bagus kalau memang betul-betul feeling kita pas, insya Allah kita dapat. Oh begitu. Tapi kalau memang belum rezeki kita, kadang-kadang meleset juga ada. Meleset itu artinya rugi atau Ya gimana? rugi. Karena tidak semua sapi ternyata itu berat badannya sama. Oh begitu. Walaupun besar, ternyata ada yang ringan. Kalau sapinya besar Mm-mm. tapi dagingnya ketemu sedikit Ternyata gitu ya? ringan. Ringan. Ada yang kecil ternyata padat. Nah, menghasilkan Dagingnya daging banyak. banyak. Karena kita tidak pakai timbangan, sistem jogrok, ya masih bahasanya itu tadi seperti tadi. Kalau pas kita sedang ada rezekinya, kadang alhamdulillah. Tapi ya kebanyakan alhamdulillah ada untungnya. Kalau yang Buktinya masih berjalan terus ya. alhamdulillah, nanti ada untuk makan dulu. Rezekinya nggak akan kemana kalau Siap. memang kita pengelolaannya dengan bagus, dengan insting yang bagus, dan dengan pengalaman yang bagus tadi teman-teman. Jadi di kandang Pak Paino ini sapinya memang lebih banyak saya lihat untuk disiapkan untuk dipotong. Saya lihat ya seperti itu Pak Paino. Kita bisa melihat sendiri di kandang Pak Paino ini memang banyak sapi yang disediakan adalah banyak sapi yang untuk disediakan untuk dipotong. Karena Pak Paino sebenarnya juga hasil akhirnya sapi di sini memang tujuan potong. akhirnya harus dipotong seperti itu. Jadi
teman-teman, kalau di Samboja, di wilayah Samboja bisa kalau mau berguru tentang memotong sapi itu ke beliaunya ini karena Insya Allah sudah berpengalaman. Maksudnya belajar ya, kita belajar bareng. belajar di sini untuk memotong sapi, untuk mencari sapi, bahkan untuk breeding sapi di sini juga bisa dikerjakan secara bersamaan. Nih kandang kayak saya kasih julukan nih kandang 3 in 1 Pak. Alhamdulillah. Pemotongan, breeding juga penggemukan. Iya. Luar biasa teman-teman. Baik Pak Paino, nanti saya akan banyak belajar lagi di Ya, kandang Pak Paino ini. Sama-sama Pak, kita belajar Pak. Kalau kita video semua di sini mungkin durasinya nggak bakalan cukup teman-teman, Benar, karena ini baru secuil ilmu yang saya dapat dari Pak Paino. Nanti di lain waktu saya juga akan banyak belajar di sini bagaimana cara memotong sapi, bagaimana cara mengembangkan sapi dan memilih sapi untuk dipotong. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Mudah-mudahan untuk peternak yang ada di Samboja ini, terutama di Wilayah Desa Karyajaya. Desa Karyajaya. Nama peternakannya Karya Bakti. di peternakan Karya Bakti ini bisa eksis, bisa lebih maju, dan sapi-sapinya sehat semua, dan Amin. usaha pemotongan Pak Paino lebih lancar lagi. Amin. Sampai di sini teman-teman. Terima kasih banyak. Semangat. Salam sukses, salam ngarit, salam sejahtera untuk peternak dan petani Indonesia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.